Chief. Selamat sore, Pak Novi. Sore, Pak Novi. Ya, Sore, Chief. iya. Lagi sibuk kah? Ya, gini lah, Chief. Namanya juga work from home. Tapi tetap harus aktif kan, Chief? Bener ya, Chief? Tetap harus aktif gitu. Kayaknya sore ini cerah banget di sana. Ini lagi di mana nih posisi? Ini di kosan. Di kontrak Di kan, kosan Chief? mana? Di kontrak. Pacoran. Di Bidakara. Oh, masih di tempat yang sama. Masih yang dulu pernah nganter itu. Cuma pindah lagi ke perumahan dekat rumahnya Romi. Orang kaya berarti. Orang kaya. Orang kaya itu memang pindah-pindah rumahnya gitu ya. Bukan, Chief. Namanya juga kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Oh gitu ya. Tapi masih untung loh pindah-pindah rumah. Yang kena corona berakhir tidak pindah rumah lagi tuh, masuk ke dalam tanah. Selesai sudah, kelar. Selesai sudah hidupnya. Aduh. Iya Pak Novi, ada yang tanya tuh kok gambar Pak Novinya freeze sih. Sinyalnya Pak Novi di sana kurang kencang kali. Iya, nggak bagus kali, Chief, di sini, Chief. Soalnya di lantai 3, Chief. Oh, di lantai 3 kok bisa nggak bagus ya? Iya. Padahal mungkin harus mesti di lantai yang udah nggak ada atapnya lagi mungkin. Iya, tuh yang freeze. Ya ampun. Pak Novi freeze, ya ampun. Ya udah, kalau gitu daripada kita nunda-nunda, kita ngobrol-ngobrol boleh ya, Chief? Boleh, Chief. Boleh. Iya, jadi buat teman-teman yang lain mohon maaf ya, Pak Novi sinyalnya karena nge-freeze. Mungkin dia sengaja naruh tampilan begini supaya apa namanya nggak kelihatan belum mandi. Tapi work from home selama di rumah ngapain aja, Chief, berarti? Ya, sebetulnya work from home sebetulnya kalau gua lebih kreatif sih, Chief, sebetulnya. Pertama, lebih bisa explore diri, bisa baca-baca buku, bahkan bisa cari database yang baru, Chief. Database yang baru. Iya. Oh gitu. Terus Pak Novi itu ada yang bilang, Pak Novi keluar ke jalan katanya biar sinyalnya bagus. Ini pasti Sigit ini. Iya. Nggak tahu nih kenapa sinyalnya dari tadi nih, Cis. Kayaknya gitu work from home juga sinyalnya. Iya, takut sama corona soalnya sinyalnya jangan-jangan tuh, Chief. Gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita yang penting kan sharingnya ya, gambarnya sih yang penting Eke-nya yang muncul. Cielah. Betul. Enggak, bercanda. Gini, oke teman-teman, hari ini kita mau diskusi sama Pak Novi. Kenapa hari ini kita diskusi sama Pak Novi? Jadi gini, buat teman-teman tahu ya, yang udah masuk ke forum ini, Pak Novi itu sama saya pernah kerjasama di satu perusahaan. Dan kebetulan kita kalau masuk ke kantor itu saingan. Betul ya, Cip? Tapi saya selalu paling pagi, tapi saya selalu kalah sama dia gitu ya, karena dia habis absen jam 6 bahkan jam 6 kurang, terus nggak tahu bisa ngalahin saya terus gitu selama berapa tahun, hampir 3 tahun kita, Chief ya. Jadi malam dia kalian. Nah, saya tuh masih di kantor rata-rata jam 7 sampai jam 7.30 paling siang di kantor. Dia tuh bisa jam 6. Cuman prinsip kerja kita sama tuh ya. Jadi kita yakin bahwa kalau misalnya aktivitas itu berhenti ya, itu bakalan banyak efek ke produksi yang lain. Betul ya, Chief ya? Banget ya. Nah, gini, mau sharing dulu dong, Chief, sebelum sebelum kita ngobrol lebih panjang. Sharing dong latar belakang karir dari awal sampai sekarang tuh ngapain aja dan kenapa bisa aktif banget kayak sekarang. Sharing dong, Chief. Wah, kalau cerita karir panjang banget ya, Chief. 23 tahun yang lalu, Chief. Iya, ya kan nggak mungkin setahun sehari ceritanya, sebentar-sebentar aja.
Ya, pertama saya join itu pertama di dunia perbankan, Chief. Perbankan dulu tuh Mm-mm. kalau ini di Danamon dulu perbankan, Mm-mm. Mm-mm. terus aku kecepatan, Chief, hanya 3 tahun setengah Mm-mm. selesai. Terus Mm-mm. bingung nih ceritanya, gue mau ngapain lagi ya? Anak-anak masih kuliah, gue udah selesai. Akhirnya kerjalah di salah satu perusahaan pialang saham di situ. Ya udahlah kan nyambi-nyambi di Mm-mm. situ, Chief, lumayan gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Pialang saham, setelah itu terjun dari pialang saham, lanjut, terus tiba-tiba ada yang ngajakin tuh ke dunia Mm-mm. asuransi. Gue bilang, Mm-mm. gila ya, asuransi ini ngapain aja ya? Gue di pialang Mm-mm. saham aja udah setengah mati, gue ngerjain duit orang. Iya, Gitu, jadi terus terjun dunia asuransi, ini nggak boleh nyebut merek ya, Chief ya? nggak apa-apa. Kan kita nggak ada hubungannya dengan industri jelek-jelekin kan. Nah, terus gue terjun dunia asuransi, Chief. Dulu itu Nah, pertama kali gue diajak itu masih zamannya Sewu New York Life. Ah, iya. Hmm. Sewu New York Life ya, itu lama banget perusahaan New Mm-mm. York, terus terjunlah berkiprah di situ. Gitu, Mm-mm. Chief. Sampai dengan sekarang, aku diminta untuk pegang di Afris, Chief. Sekarang udah di Kayak Afris gitu. berarti. Udah di Afris, betul, Chief. Mm-mm. Nah, itu selalu di sales apa pernah di back office? Campur, Chief. Pernah di sales, pernah aku keluar sebagai employee juga di situ kan. Gila, ini Mm. kayaknya seru banget ya bisnis ini ya. Kayaknya Mm-mm. kalau gua gaji doang, kayaknya nggak cukup. Iya. Gitu. Jadi gua coba deh, gua lempar sekalian terjun ke sales. Gua Mm. gua lepas lah itu atribut asuransi apa namanya employee gua. Mm. Terjun Mm. gua. Ya udahlah, Mm. gua jadi manajer aja sekalian lah. Mm. Jadi branch manager. Dulu inget tuh, Chief, waktu itu masih hanya 2 orang. Gue sama Mm. nyonya doang tuh. Mm. Gue sama nyonya, Oh, istri ya? gue bangun lah. Sama istri. Udah gue bangun lah Istri namanya Nyonya pelan-pelan ya? kayak gitu. Iya, nyonya. RI1, Chief. Oh, satu RI satu. Oke, oke, oke. Terus, terus. Udah kan, seru kan di situ. Wah, gila, udah Heeh. deh. Terusnya gue ajak lah orang-orang perbankan yang dulu pernah kenalan di bank. Gue ajak lah, Chief, di situ, Chief. Mm-mm. Dari 2 orang bertumbuh tuh dalam waktu 6 bulan jadi langsung 32 orang. Mm-mm. Seru banget, seru banget. Udah Seru loh banget, itu. seru banget. Oh, seru, udah kan. Nah, Cuma heeh. ya Terus? iya dari 2 orang bertumbuh terus sampai 32 orang kewalahan lah, keteteran. Akhirnya udahlah aku Mm-mm. delegasi ke nyonya tuh, Chief, dari situ, Chief. Mm. Mm-mm. Cuma dari dulu memang hobi ngajar, Chief. Hobi Ya, hobi emang ngajar. hobi kita emang ngamen ya. Jadi buka mulut aja gitu ya. Makanya. Ingat ajaran lo. Kalau nggak buka mulut debu aja nggak mau masuk, bener nggak? Betul. Ya buat teman-teman ya, ada prinsip yang saya suka ceritain sama teman-teman pokoknya di dunia sales. Apapun yang terjadi ya, ini prinsip ini nggak tahu kepake nggak tahu nggak. Buka mulut uang masuk, tutup mulut debu nggak masuk. Gitu ya, Cip? bener banget, Chief. Bener. Betul ya. Yang penting kita nyanyi aja dulu ya. Masalah-masalah itu ya belakangan. Orang mau bilang apa ya terserah. Yang penting kita nyanyi dulu gitu ya. Ya, Nah, ngamen aja lah. ngamen dulu. Nah, itu modal utama seorang sales dan aktivitas. Nah, jadi ini gini nih buat teman-teman sekalian. Kebetulan dengan karirnya Pak Novi, tiba-tiba tahun 2015 tuh saya ketemu sama Pak Novi. Nah, kita ada diamprokin dalam satu perusahaan ya, Chief ya. Nah, Ya, begitu betul. diamprokin di satu perusahaan, kita berdua tuh dalam posisi bingung karena boro-boro orang mau datang lihat. Ingat gak, Chief? Ya? Sepi. Boro-boro orang mau Kantor datang, sepi mau sepi. Jadi itu kantor mewah, bagus, penghuninya cuma saya, Pak Novi, office boy yang manggil sayanya juga seperti banci. Bener gak, Cip? Masih ingat Lo gak? masih ingat aja tuh. Masih. Dia manggil bosnya udah kayak banci. Pak Henry yang mana juga dia kagak hafal. Nah, Habis OB sama bos tapi sama namanya. nah, itu dia, office boy sama OB, sama bosnya sama. Nah, jadi ceritanya tuh karena spiritnya bareng ya, ada satu hal yang kita selalu bilang di dunia sales yaitu adalah dunia apa ya,
apapun yang terjadi setiap hari we create something. Nah, Pak Novi cerita dong, sebenarnya seberapa penting sih aktivitas gitu ya buat Pak Novi? Oh, itu Chief. Jadi kalau menurut gua, Chief, sepinter-pinternya kita, sekolah udah banyak nih. Kalau zaman gua dulu masih di asuransi, belum ada sekolahan kayak Chief dulu nih. CMP masih jarang, betul ya, AWP, Betul. KWP kagak ada lah, Chief. Yang penting training basic, jalan jualan. Modalnya sepatu gitu ya. Nah, dulu sekali nggak ada teknologi, Jeff. Teknologi belum ada. Jadi dengan dulu aktivitas gua itu dari lampu merah ke lampu merah, jalan kaki, mobil parkir di mana, gua jalan kemana. Jadi artinya gini, Jeff. Ilmu banyak, training banyak, tapi kalau nggak ada aktivitas juga percuma, bener nggak, Jeff? Kagak ada kan, ilmunya kagak kepake. Nah, zaman dulu tuh lebih susahnya gini, Jeff. Dulu itu susahnya adalah cari bank nama baru, Jeff. Gitu ya. Kalau istilah di asuransi zaman dulu tuh prospecting lah, gitu ya. Prospectingnya itu canvassing, Chief. Jalan, cari buku kuning, masih inget kan, Chief? Ada ya dulu? Masih ingat. Oh, masih ingat loh dia. Bener, masih ingat dia ya, bener. Terus. Buku kuning, gue lihat daerah Karangketas. Wah, ini nama Chinese siapa aja nih? Gitu ya. Jadi pada saat orang-orang bingung cari bank nama, gue sih udah nyobekin buku kuning aja tuh sepanjang jalan. Jadi setiap hari buku kuning kesobek satu. Jadi aktivitas penting banget. Penting banget. Kalau nggak ada aktivitas, susah kita. Benar. Nah, ini jadi membangkitkan memori. Dulu ingat ya, aku punya bos ya. Jadi dulu waktu pertama kali ngelamar di perusahaan asuransi itu, aku diterimanya di MetLife. Nah, MetLife itu karena masih belum masuk ke Indonesia, kantornya belum ada, trainingnya juga. Singapura training di Jakarta di gudang, gitu. Di Jakarta di gudang. Tapi kan gini, kita jadi mau percaya orang susah gitu ya. Maksudnya kantor lo di mana? Masa ngomongnya di gudang gitu kan ya, kan nggak lucu. Nah, gilanya karena itu pengalaman pertama, betul tuh Chief, pakai cobek buku kuning. Kalau aku gila gini nih, bosku tuh, aku masih ingat namanya Afrizal. Nah, dia tuh nyuruh Ogut bilang begini, Hen, gini nih, ini ada buku, lo cari yang alamatnya di dalam, kurang lebih ada sekitar 40 nama, lo datengin dari ujung ke ujung. Ih, cuma gitu doang. Terus Ogut bilang begini, nah, daftar 100 namanya gimana ya, suruh diisi, udah lo tulis dari situ, sebab kalau nggak bergerak kita nggak dapat duit. Gitu, waduh. Tapi itu sih pengalaman ya, Chief. Mudah-mudahan biar teman-teman yang lain ya, bahwa beruntung banget zaman sekarang teknologi udah kayak begini ya. Karena waktu zaman itu tahun 97 tuh, aduh ingat banget itu. Waduh. Ya, benar. Bener ya? Wah, itu sih. Jalan dari ujung ke ujung udah badan kayak begini kan ya. Aduh, kalau tuh orang minta-minta masih lumayan kurus ya. Ini kita gemuk begini nggak mungkin minta-minta kan. Kelihatan orang kaya, Chief. Dulu ada gini, Chief. Gue ngelihat kan dulu diangkat nih cerita dari mulai agen diangkat jadi leader. Jadi gue kelihatan lah ciri orang yang banyak aktivitas. Gue lihat nih hak sepatunya, Chief. Semakin tinggi semakin kaya. Sepatunya semakin tinggi semakin kaya. Dan kalau yang cowok semakin miring semakin banyak aktivitas, Chief. Karena dia jalan kaki dulu tuh. Betul. Oh, itu tapi itu memiliki memori banget. Tapi itu betul ya. Jadi ini ada pengalaman juga, Chief. Jadi kita pernah punya waktu dia posisi udah jadi leader, punya anak buah gitu ya. Anak buah datang ke kantor. Setiap hari itu dia rajin, Chief. Jam 9.30 itu masih ada di kantor gitu ya, sampai jam 4 sore. Wah, terus aku bilang, lu kapan jualannya? Terus dia bilang gini, kan Bapak bilang saya suruh aktif. Ya aktif di luar, bukan aktif di dalam gitu. Waduh, jadi buat teman-teman tahu tuh biar cerita. Gimana, Chief? Terus. Chief, nah jadi gini, Chief. Jadi memang itu aktivitasnya dulu ya, dulu zamannya kita dulu lah, zaman kolonial. Kalau sekarang katanya milenial gitu, Chief. Jadi kalau zaman milenial sekarang udah tinggal gadget kan, Chief. Enak banget kan, betul nggak? Betul. Bener kan? Betul. Dulu prospecting kita pakai harus ketemu orang, canvassing, nyobek buku kuning, betul nggak? Sekarang prospecting tinggal buka Facebook, tinggal buka Instagram, tinggal buka Line, banyak banget.
Tinggal betul, nge-DM-in deh satu-satu tuh, Chief. betul, betul. Itu betul banget. Nge-DM-in. Iya. Bener. Jadi ini kebetulan kemarin ya, biar teman-teman tahu juga, kan kita di rumah ya. Jadi ada satu kreativitas kalau orang mau apa namanya mau melakukan activity itu ada satu kreativitas yang muncul pasti. Jadi ini nggak tahu nih belakangan ini kan setelah semenjak work from home ya, ngajar juga jadwalnya jadi berkurang gitu ya karena kita mesti orang juga malas ditemuin kan jadinya. Nah, terus Iya, iya. berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meng-engage orang gitu ya. Activity apa yang bisa kita Betul. lakukan. Akhirnya tahu nggak, ide itu muncul sederhana, Chief, sebenarnya. Activity is very simple. Ide itu muncul dari anakku sendiri. Setiap malam, jadi aku baru pulang dari Bandung, abis itu nggak lama kemudian kita dikunci di lingkungan, nggak boleh ngapa-ngapain kan ya, pemerintah ngumumin. Anak itu selama kita ngeliatin dia joget-joget depan kaca, depan handphone, nih anak ngapain ya? Ada tren bikin apa namanya tuh TikTok gitu ya. Ada tren bikin TikTok ternyata anak-anak itu sekarang. Dan begitu aku lihat, Lo viewernya jago tuh, Chief. lumayan. Nah, viewernya lumayan dia. Jangan dulu ke situ dong. Nah, viewernya tuh lumayan, Chief, ternyata. Aku lihat anakku viewernya ada 100, Ya. 200. Untuk di rumah aja yang ngelihat dia tuh ada 200, 300 gitu ya. Itu Nah, kan terus, jadi database, Chief. betul. Nah, itu ketularan, Chief. Nah, kemarin, hari pertama puasa, ya, hari pertama puasa, 3 hari yang lalu lah kurang lebih. 3-4 hari yang lalu. Kita udah coba bikin TikTok, Chief, beberapa kali. Bahkan udah sekitar 40 TikTok lah kita bikin. Kirim-kirim. Iya, tahu nggak viewernya berapa, Chief? Hah? Berapa, Chief? Tahu, 70.000. 70.000, Chief. Itu yang bikin banyak apanya coba, Chief? Nah, sekarang gini, kan heran ya. Aku cuma berpikir begini, everything is about activity. Jadi ada satu kata buku ya, judul bukunya tuh ada di depanku tuh, namanya The Grit. If you have a grit gitu ya, kalau kita sudah punya kemantapan grit sesuatu, aktivitas dilakukan, kesempatan tuh datangnya dari mana kita nggak ada yang tahu, bener nggak sih? Benar. Nah, Benar, Chief. ya begitu apa namanya kita punya kesempatan nggak ada yang tahu, kan dia datangnya dari segala arah gitu ya. Nah, teman-teman jadi harus coba ya mulai dari sekarang, nggak peduli sekarang di masa apa, activity-nya tuh jangan diberhentiin. Sebab pengalaman Pak Novi yang saya pelajari waktu zaman beliau bersama saya, kita sempat ada sedikit semacam kayak kebingungan apa namanya keputusan waktu itu, ingat ya, Chief ya. Nah, di saat kebingungan tuh kita berhenti melakukan activity ada kurang lebih seminggu 2 minggu ya, Chief? 2 mingguan, Chief. 2 mingguan. Nah, begitu 2 minggu apa yang terjadi tuh? Produksi turun. Iya, nge-freeze langsung, nggak ada produksi. Nge-freeze. Jadi ya Betul. itu yang terjadi. Nah, Pak Novi, mumpung sekarang kita ngomong activity nggak boleh dikendorin, boleh tahu dong strategi Pak Novi untuk ningkatin activity anak-anak sebenarnya apa aja sih sekarang? Banyak, Chief, sebetulnya, Chief. Kalau dulu gue susah banget, tapi sekarang sebetulnya zaman pandemik kayak begini, Chief, kan orang mau ketemu juga males, betul nggak? Susah gitu ya. Kita iklan juga. Jadi dulu itu yang disebut dengan activity udah beda nih, Chief. Namanya bahasa activity. Kalau dulu activity itu artinya orang melakukan keluar rumah, bener nggak? Ketemu orang, face to face. Betul nggak? Nah, sekarang pengertian activity luas nih, Chief. Jadi pengertian activity sekarang itu kalau gue lihat nih, Chief, yaitu adalah pada saat orang tersebut buka Instagram, sosial media, terus posting sesuatu. Itu kalau menurut gue activity itu, Chief. Nah, jadi anak-anak gue itu, jadi gue minta nih sama anak-anak gue, yuk kita buat digital flyer yuk. Nah, jadi mereka bikin storytelling ceritanya. Storytelling. Jadi storytelling itu membuat pada saat kita posting sesuatu, postingan ada kuota aja, bayar ya. Betul, nggak? Betul. Jadi kita posting sesuatu udah makan kuota terus nggak dapat produksi, nggak dapat bisnis kan rugi tuh. Betul nggak? Betul. Mending posting sesuatu yang kira-kira orang jadi penasaran. Ih, apa sih nih? Gue pengen tahu dong. Nah, gitu loh, Chief. Jadi anak-anak gue cukup kreatif, Chief. Jadi bikin konten, bikin digital. Kerjanya ngapain, Chief? Ya udahlah, upload flyer lah setiap hari. Iya, nah, betul. Itu menurut activity. Betul. Nah, ini biar yang ngelihat kita paham nih ya.
Jadi gini nih, ini kemarin kebetulan aku lagi melakukan coaching bisnis, Chief. Oh Sama ya. sahabat kita yang pesulap itu. Ya, jadi Iya tuh aku susah lagi banget dihubungin. iya, jadi aku lagi ngadain coaching bisnis gitu ya. Nah, kebetulan benar kata Chief tadi, activity itu. Jadi kalau dulu coaching bisnis tuh orang suka bilang begini, waduh Pak jauh ya, waduh Pak kemalaman ya, waduh Pak kepagian ya, benar nggak sih? Ya, benar, Ya, benar, benar. nah sekarang ya bahkan ada cewek ya, ibu rumah tangga yang, wah gila deh, waktu pertama mau ikutan bisnis dan mau aktif aja, dia bisa bilang begini, saya ajak dong, tolong ajak saya dong. Tapi begitu diajak, anaknya sakit, anaknya sekolah, ngurusin suami, masak belum rampung, ada aja alasannya. Nah, hari Alasannya. ini tuh activity sudah tidak ada alasan. Setuju nggak, Ci? Ya? Benar, benar. Udah nggak ada alasan lagi manusia untuk tidak bisa aktif. Jadi kemarin saya baru cerita tuh sama satu tempat coaching bisnis. Kalau sekarang udah pakai alasan, waduh, gue nggak bisa aktif lagi, oh udah deh, itu udah benar-benar bukan kendala, tapi benar-benar reason, hanya alasan biasa, gitu ya, Chief ya. Yes, benar, Chief. Benar, Chief. Itu Nah, hanya aktivitas. Ya, dengan digital udah bisa, Chief. betul. Jadi mungkin Pak Novi nanti sesekali sama timnya yang ikutan di dalam forum ini bisa cerita. Kemarin aja kita baru melakukan sebuah kayak semacam seminar di webinar gitu ya. Dikala orang bingung dengan Zoom, dikala orang panik dengan Zoom, padahal nggak ada apa-apa dengan Zoom gitu ya. Karena sekarang kan panik lebih gampang ya, Chief, daripada positif ya. Nah, iya pastilah itu, panik lebih gampang. Nah, kebetulan ada satu tempat yang minta activity itu jalan dan semua orang itu udah bilang nggak bakal closing. Pak Novi udah saya sharing tuh berapa closing yang bisa aku bantu di saat justru 1 bulan terakhir. Aduh. Nah, iya tuh Chief, gue ngeliat activity lo bagus juga tuh, cakep banget tuh Chief. Itu kan Chief pakai WA kan, pakai kayak konseling kayak gitu kan Chief, betul nggak? Betul, jadi aku cuma menggunakan 3 media ini buat sharing buat teman-teman, aku kasih share free ini aja. Jadi apa yang aku lakukan biasanya gini, buat teman-teman yang di asuransi atau di bank, mereka panggil aku sebagai pembicara, oke lah mereka keluar budget. Tapi bukan di situ Chief masalahnya, activity itu nggak boleh berhenti kan. Nah hebatnya mereka karena kita bersahabat, kayak saya sama Pak Novi ini bersahabat, nasabahnya tuh dikenalin gitu loh ke aku. Nah dari puluhan nasabah, masa sih 2 nggak bakal nyeplos gitu loh. Nyangkut, iya betul. Nah, tapi sekali nyangkut kan Chief lihat angkanya kan, yang satu closing 150.000 US, yang satu lagi closing 300 juta gitu. Ya betul. Dari satu event. Nah, jadi teman-teman itu dapatnya dari mana? Semua dari digital, tidak ada ketemu orang. Jadi 1 bulan ini nggak ketemu orang. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman bisa terinspirasi. Bukannya si Henry hebat atau Pak Novi hebat, enggak. Cuman karena kita berdua memang mau explore aja, begitu nggak, Chief? Betul. Dan sekarang Chief, Chief pernah nggak Chief? Kalau dulu kan kita inget tuh, kita harus belajar tulisan tangan kiri, tangan kanan pada saat presentasi, betul? Betul. Tulisan terbalik, ribet banget dulu. Betul. Banyak banget gitu. Nah sekarang orang presentasi udah kayak model kayak begini aja nih, Chief. Iya. Kayak Zoom pakai apa? Jadi activity-nya jalan. Betul. Gitu. Iya betul. Jadi ya buat yang saya dapetin dari Pak Novi sih, satu hal yang paling positif yang saya dapat dari beliau tuh cuma satu. Beliau tuh selama menunjukkan aktivitinya selalu konsisten. Jadi kunci daripada kesuksesan produksi dari activity itu adalah konsisten. Betul ya Chief ya? Benar Chief. Iya. Betul banget. Tapi jangan konsisten masuk rumah sakit. Dia kan suka gitu. Stres nggak ada aktivitas, Chief. Mikirin angka. Lu inget kan? Bener nggak? Sampai gubrak. Iya. IC. Balik digotong lagi closing. Iya, abis dari bukan ICU, UGD kali. Dari UGD, kelar dari UGD, kesamperin, begitu sore di kontak mau ke UGD, udah di kantor, gila nih orang. Tapi ya, tapi sama Chief, tapi ya, orang yang berhasil dari buku ya, kebetulan aku baca sebuah buku ya. Buku ini ditulis sama Bapak konglomerat, salah satu konglomerat Indonesia namanya René Latif ya. Bukan buku lah, tulisan dia. Dia bilang the most important things how to do a business, a successful business is only one.
You care and you do it every day. Dia bilang begitu. Jadi dia nggak peduli lihat hasilnya, tapi begitu kita care dan lihat setiap dan lakukan setiap hari, ternyata itu bisa berdampak gitu loh. Jadi itu yang aku terima sepanjang kita waktu itu kerjasama, dan akhirnya sampai sekarang kita pun masih melakukan hal yang sama ya, tetap ngebanci tiap hari. Ngelenong, Chief. Ngelenong. Oke, terus Chief, gini. Kan sekarang udah nggak ada alasan lagi buat anak-anak itu tidak melakukan aktivitas karena di dunia digital juga deket gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya ada yang masih melakukan kegiatan separuh-separuh, itu mantaunya gimana, Chief? Kan kalau di dunia digital berarti lebih sulit daripada activity fisik ya? Betul, Chief. Jadi memang ada sebagian yang masih melakukan aktivitas fisik. Tapi kuncinya sekarang, Chief, orang udah nggak boleh ke rumah gitu ya. Kuncinya sekarang itu adalah sering-sering kita bikin konten digital kayak gitu, Chief, yang membuat orang jadi branding ya. Jadi branding diri kita, branding perusahaan, siapa kita. Kan posisi kita ini kan profesi, Chief. Bener nggak, Chief? Betul. Profesi harus dijual, harus di branding. Kalau kita nggak banyak activity, siapa yang tahu posisi kita, Chief? Profesi kita apa? Betul. Benar. Jadi ya gitu, Chief. Jadi pada saat orang tidak melakukan aktivitas, ya udah pastilah hasilnya dikali kayak apapun ya tetap aja nggak ada. Masih ingat rumus MAPA kan, Chief? Masih. MAPA mah inget lah. Siapa yang nggak inget? Kayak gitu. Jadi iya. Berapapun manpower kita punya, tapi kalau aktivitasnya nggak ada ya zero lah, percuma lah, kosong lah itu, Chief, gitu, Chief. Betul. Jadi terus sampai dikatain sama si Pak Sigit Kenapa? Mapa sebutin brand dong, katanya gitu. Sesinya Sigit nantilah itulah. Iya nanti ya. Oke. Jadi nih buat teman-teman sekalian ya, pokoknya prinsip orang jualan aktivitinya. Pokoknya tinggal ingat aja, sebenarnya saya sama Pak Novi itu melakukan kegiatan tuh hanya 2. Kalau nggak jual barang, ya jual jasa. Serius kayak gitu aja nggak, Cip ya? Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak jual barang, ya kita jual jasa. Ya kalau barangnya nggak laku, ya jasanya nggak laku. Jasa yang kita jual. Tapi kalau jasanya nggak laku, ya barangnya kita jual. Hanya itu aja sebenarnya. Nah, melakukan kedua aktivitas jual ini, kita cuman kalau nggak naikin sales, kalau nggak naikin jumlah orang yang mau beli, gitu ya. Atau melakukan kegiatan ya dua-duanya. Kalau nggak preminya ditambah, atau orang yang belinya ditambah, atau pemicu orang untuk melakukan dua-duanya ditambah. Kan cuma itu aja sebenarnya. Jadi nggak dibikin simple, nggak dibikin susah. Cuman ya kadang-kadang gitu, Chief. Sistem itu membuat semuanya jadi ribet gitu ya. Tapi ya bener, Chief. Gimana, Chief? Tapi contohnya satu gini, Chief. Jadi gini, Chief. Jadi sebetulnya kan gini, kayak lo hobi misalnya lo hobi buat TikTok lah. Gue liat lo TikTok lo aja. Ntar gue mau posting TikTok bulan puasa, gue posting tapi malu. Oke, terus. Boleh. Nah, kayaknya kan enjoy kan, lo nikmatin. Walaupun lo nggak disuruh juga, lo pasti udah kita bikin ini kreatif gitu. Bener nggak, Chief? Nah, betul. Jadi intinya adalah cinta dulu, Chief, sama kerjaan kita dulu nih. Bener nggak? Cinta dulu. Jadi pada saat kita tahu profesinya seorang asuransi, agen asuransi begini kayak kita gini, Chief, gitu ya. Tahu visinya dulu, Chief. Jangan komisi. Visi dulu. Edukasi lah, kasih literasi lah. Kayak lo aja lah, Chief. Kasih literasi tentang perencanaan keuangan. Kasih literasi mengenai bagaimana menyisihkan biaya dana darurat kayak gitu. Jadi gue pernah ingat kata-kata profesional dari guru gue yang di New York nih ceritanya. Dia ngomong begini. Cerita gini, kenapa gue cinta banget dengan pekerjaan ini. Jadi asuransi itu adalah, gitu, dia bilang, apa sih asuransi gitu kan? Jadi asuransi itu adalah memastikan, ini penting nih, memastikan perencanaan keuangan nasabah sampai ke tujuannya dari resiko kepastian yang datangnya tidak pasti. Nah, itu gue inget banget. Gila ya, ini profesi berat banget ya. Gue harus
memastikan masa depan dia harus terjamin, tapi juga kita harus menghitung resikonya apa aja. Nah, dari situlah Chief, gue rajin mengedukasi orang-orang. Ini loh pentingnya asuransi, ini loh pentingnya asuransi. Jadi branding. Jadi ini aku catat lagi nih. Ini bagus nih. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman tahu kalau melakukan aktivitas. Pertama, activity itu baca buku Chief. Hah? Iya, baca buku. Jadi gini, pertama nih teman-teman yang barusan Pak Novi bilang, pertama tuh kalau melakukan activity itu pertama udah dilakukan, cintai apa yang dilakukan, gitu ya. Nah, benar. Yang kedua, begitu sudah mencintai, jangan lupa mengedukasi orang lain juga. Jangan cuma udah cinta terus dikekepin sendiri tuh ilmu, gitu ya. Nah, harus berbagi berbagilah ke orang lain. Nah, habis itu kita melakukan self branding. Self branding itu penting. Nah, pertanyaannya Chief sekarang, produknya di mana kalau ada 3 kayak begitu? Berarti kan semuanya gampang ya. Jadi produk tuh tinggal ngikutin doang kan, berarti gitu ya. Betul nggak, Chief? Iya, Chief. Betul, Chief. Jadi teman-teman yang tahu belajar hukum Pareto itu baru berjalan kalau diadain aktivitasnya. Tapi kalau nggak diadain aktivitasnya tidak akan berjalan, gitu ya. Nggak akan nyampe kita prospek 10 orang 2 closing kalau kita nggak pernah memulai yang 1 orang. Gitu ya, Chief? Betul, makanya gue percaya hukum Pareto, Chief. Jadi, boro-boro mau mengharapkan income yang banyak dari asuransi, kalau nggak ada yang dikunjungin gitu loh, Chief. Betul. Kalau dulu semakin tipis sepatu kita haknya, itu semakin banyak komisi yang masuk, Chief. Kalau sekarang semakin besar jempol kita karena sering chatting sama orang, nah gitu. Betul. Chief. Buka Instagram, buka Facebook, itu udahlah DM-in aja satu-satu, Chief. Iya, minus nambah gitu ya. Waduh, lemak nambah gitu. Wah, segala macam nambah deh pokoknya sekarang. Gitu, Chief. Waduh, oke. Jadi dulu kita selalu bilang, aku ingat bahwa dulu kenapa kita bikin satu campaign yang aku suka banget waktu sama Pak Novi, yaitu, ingat nggak Chief apa, Chief? Yang namanya 5 jari. High five. Give me 5 kan? Iya, high five. Give me 5, high five, ya. Nah, kebetulan aku belajar activity yang namanya the 5 finger approach. The 5 finger approach itu adalah activity yang harus dilakukan, nggak boleh berhenti. Itu namanya activity loop, ya, yang harus dilakukan oleh setiap orang. 5 finger approach itu ada trainingnya tuh. Waktu itu kita kasih training tuh free tuh waktu kita sama satu korporasi gitu ya. Nah, kemarin aku baru ngasih training juga buat satu perusahaan brand non-insurance dan satu brand asuransi tentang the 5 finger approach. Bagaimana melakukan 5 hal itu tuh. The 5 finger approach aku dapat dari Pak Novi tuh inspirasinya. High five waktu itu ya. Nah, high five. Jadi yang aku ingat kalau kita melakukan activity, yang pertama kita setiap hari harus selalu berkenalan. Yang kedua, kita tidak boleh tidak melakukan pertemanan. Jadi setelah kenalan tuh nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak berteman. Setelah kita berteman, kita harus selalu bersahabat dengan dia, supaya tahu isi perutnya dia. Setelah itu kita baru bikin bisnis. Setelah itu masuk surga, terakhir closing, gitu ya? Jadi, gitu ya, dulu ingat kan ilmunya? Benar, Pak Teguh, semakin tepat mata, maka semakin besar komisi, katanya, Chief. Oh iya. Tapi kalau yang dipantengin ilustrasi, kalau yang dipantengin film kartun di TV, emang nggak akan closing. Benar. Gitu, iya. Oke. Jadi 5 yang lokasi itu boleh juga. 5 yang lokasi itu memang itu rumus kita bawa dari dulu, Chief. Iya. Nah, buat teman-teman yang hadir di forum ini, kalau memang mau training itu, kemarin kita juga, training nggak mahal-mahal kok, sekarang digital murah-murah kok ya, nggak apa gimana-gimana. Ngomong sama Pak Novi, ntar kita ketemu di online yang lain deh. Nah, terus Pak Novi, waktu masih ada kurang lebih 6-7 menit lagi nih. Kalau gitu, apa sih yang Pak Novi sarankan ke teman-teman nih supaya mereka semangatnya tuh tidak berhenti? Kan gini ya, wajar loh. Sekarang orang udah pada kayak gabut nih. Mau keluar salah, nggak keluar salah. Mau prospek alasan susah. Karena kadang-kadang alasannya datang dari nasabah. Gue nggak mau ditemuin gitu ya. Nah, ada kiat-kiat apa sih yang bikin mereka tuh supaya tetap eksis gitu? Jadi kalau untuk
activity Chief sebetulnya biar mereka tetap eksis adalah tetap jaga hubungan baik dengan nasabah. Contoh, dalam Betul. keadaan kayak gini nih Chief, dalam keadaan kayak gini itu nasabah itu sebetulnya butuh profesi kayak kita nih Chief. Jadi kita say hello lah sama dia. Pak, kok gimana kabar? Sehat hari ini kok? Gimana kondisinya? Say hello, say something gitu Chief. Hanya itu Chief, say something. Dia akan merespon dari sekian banyak nasabah kita yang kita punya, itu kita gali nih. Say hello, entah itu lewat apa, kita kabarin, Pak. Gimana saat ini kondisi misalnya di lockdown, bagaimana Bapak, bagaimana kondisi, itu mereka udah merasa, gila nih, apa namanya, nih orang care banget ya sama gua, nah kayak gitu loh Chief. Jadi activity itu harus terus berjalan. Komunikasikan sama nasabah-nasabah yang kita pernah kita miliki, karena itu salah satu service kan Chief. Tugas kita adalah servicing. Betul, gitu, betul. Chief. Betul. Nah, buat teman-teman sekalian, kesepakatan itu jadi gini, activity yang saat ini sedang terjadi ya, di tengah-tengah, ya bukan sedang terjadi, maksudnya activity yang sekarang sedang kita alami di tengah-tengah pandemi kayak begini, ada dua hal yang penting tuh. Yang pertama, hubungan itu juga activity ya Pak Novi ya. Jadi menjaga hubungan dengan klien atau dengan calon klien ya. Itu harus dilakukan. Justru inilah saatnya kita melakukan kegiatan seperti itu. Karena apa? Dulu selalu banyak alasan. Kita datang ke kantornya nggak bisa ketemu. Sekarang di telepon nggak mungkin nggak ketemu. Di WhatsApp pasti ada kok di rumah, kalau nggak di kantor yang ngapa-ngapain kok gitu ya. Kecuali yang betul ya. Betul. Yang kedua, ini harus diingat juga sama teman-teman, ilmu ya. Jadi sahabat aktivitas yang pertama dan yang kedua ini nggak boleh jauh-jauh nih dari saat ini ya. Justru saat ini adalah saat membina hubungan yang sekuat-kuatnya dan menambah ilmu yang sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ingat ya teman-teman, di buku agama apapun, Tuhan itu selalu memberikan cobaan yang mungkin tidak bisa ditanggulangi oleh manusia. Betul ya Chief ya? Cakep, benar. Cakep. Jadi ini pandemi ini akan berakhir nih, pasti berakhir. Nah sekarang hanya orang yang punya hubungan erat dan punya ilmu yang lebih yang akan mendapatkan tempat yang lebih cepat gitu speednya nanti. Betul nggak Chief? Betul Chief. Makanya tempo hari itu kan anak-anak gua kan ikut nih beberapa training yang membantu dia untuk pada saat pandemi kayak gini kan dia mulai bisa mengukur tuh, menghitung tuh Chief, berapa sih nilai dia pegang, berapa sih dia harus dia miliki, entah itu uang pertanggungan, entah itu nilai portofolionya. Nah kayak gitu, itu kan perlu tuh Chief. Makanya gua sangat menyarankan ke anak-anak itu adalah yuk belajar ilmu, ayo belajar dari manapun itu. Ambil sesi-sesinya, kayak gitu. Banyak sekali kan sekarang di webinar dan seterusnya gitu. Betul. Nah, buat teman-teman jadi sudah ketemu ya jawabannya bahwa activity itu penting. Sekarang udah nggak ada alasan lagi orang punya alasan tidak melakukan activity. Jadi tiap hari lakukan activity. Terus dua hal yang harus diingat itu. Sekarang adalah waktunya membina hubungan sekuat-kuatnya dengan siapapun. Dengan calon nasabah, dengan atasan, dengan kawan sejawat, dengan kantor, dan yang kedua pertebal ilmu. Begitu nanti pandemi selesai, ini kan sebenarnya pandemi ini kan doanya kita juga, Chief. Ingat nggak dulu? Waduh, kapan Jakarta nggak macet? Nggak macet sekarang. Waduh, kapan Kapan nih Jakarta nggak polusi? Nggak polusi sekarang. Sekarang begitu dikabulin kita komplain, betul nggak sih? Bisa ngeliat gunung gede sekarang, Chief, dari tingkat. Hah? Bisa lihat apa? Gunung gede, Chief. Beneran. Nah, bisa dilihat kok. Clear banget, clear. Nah, jadi itu doa. Ya. Itu doa betul. Nah, gua inget gini, kan kita banyak yang di lockdown, terus banyak orang yang nggak boleh ngantor, gitu ya, Chief ya. Tapi kalau menurut gua, Chief, justru profesi yang kayak kita gini itu nggak akan berhenti, Chief. Activity nggak akan berhenti. Orang butuh. Malah profesi kayak gini nih orang nyari nih. Kita yang jemput bola sama mereka. Jemput bola sama mereka. Betul. Jangan kita yang, kalau dulu orang kita tawarin, orang sekarang nyari nih Chief profesi kayak begini. Jadi penting banget. Betul. Tanpa adanya aktivitas ya percumalah, semuanya akan sia-sia. Betul. Nah, jadi kuncinya pertama ilmu. Gimana Chief? Ya, jadi
buat teman-teman gini nih, ilustrasinya Pak Novi gini nih yang barusan diceritain. Jadi kalau kita ketemu orang, nih rumahnya nih ya ceritanya ya, terus kita pencet belnya nih, ting tong gitu ya, tuh orang bisa ada alasan, wah pembantunya bilang bapaknya udah pergi gitu ya. Nah sekarang lo coba pencet rumahnya ting tong gitu, kalau dia bilang pergi kena corona lo. Bener ya? Nah sekarang ting-tongnya lewat DM, Chief. Betul. Jadi banyak media ya, Chief ya. Banyak media, Chief. Jadi lebih enak. Betul. Nah, terakhir tolong dong Pak Novi kasih tips dong buat teman-teman supaya semangat gimana nih akhir-akhir ini supaya kita nggak berhenti activity. Ya, tips yang pertama itu adalah cintai profesi dulu, Chief. Balik Apapun lagi, oke? itu kerjaannya. Apapun kerjaannya, cintain profesi gitu ya. Terus yang kedua, jalani komunikasi dengan siapapun. Komunikasi dulu. Jadi cintai profesi, komunikasi gitu ya. Terus yang ketiga, tetap lakukan branding image shift, entah itu kita sendiri atau tentang profesi kita. Komunikasi kita bagus tanpa adanya branding juga percuma, Chief. Bener nggak? Betul, Siapa betul, kita? setuju. Siapa profesi kita, gitu ya. Jadi yang betul, pertama setuju. Jadi selain branding, yang ketiga, yang terakhir itu adalah kita berikan pelayanan yang terbaik buat nasabah, gitu ya. Jadi kalau itu semua berjalan dengan baik, saya yakin kita walaupun dalam keadaan capek kayak apapun, pasti itu akan semangat itu akan timbul. Kenapa? Karena tujuannya adalah misi, bukan komisi. Misi kita adalah apa? Memberikan pelayanan perencanaan keuangan. Benar nggak sih, Jeff? Betul. Makanya profesi kayak gini perlu ilmu pengetahuan mengenai perencanaan keuangan yang baik, Jeff. Betul. Jadi nggak sembarangan. Ya. Gue lihat lu training teknik lu kan banyak tuh. Ya gimana nggak banyak, tiap hari gratis, Chief. Pokoknya kalau nggak jam 4 sore, jam 8 malam, pantengin aja IG. Gratis pokoknya di bulan ini. Cuman ada juga yang berbayar. Ya, ada juga yang berbayar. Sertifikasi kan? Bukan cuma sertifikasi, Chief. Kalau kita bikin modulnya juga kan kita harus bayar gitu. Iya. Tapi sertifikasi itu penting, Jeff. Kenapa? Sertifikasi itu penting banget karena itu sebagai bahwa kita layak untuk memberikan perencanaan keuangan. Apa sih sertifikatnya bahwa lo tuh pantas lo menjelasin kayak gini gitu, Chief. Jadi betul. Nah, ini tips saya sih buat teman-teman. Mungkin kalau memang ada yang masih mau tertarik untuk belajar ini kan waktu kurang lebih masih tinggal 1 sampai 2 bulan lagi nih maksimal kita akan di lock nih kurang lebih gitu ya. Silakan hubungi Pak Novi, silakan hubungi aku. Kita berdua ada bikin sedikit semacam support buat teman-teman yang mau ikutan gitu ya, dengan harga yang sangat murah saja. Dan kebetulan, Chief, aku mau bikin workshop nih, Chief. Workshop mengenai bagaimana cara ngitung harga diri. Gila nggak tuh? Itu lo punya judul unik-unik semua. Iya, bagaimana cara menghitung harga diri supaya waktu kita ke nasabah, harga diri kita bisa takar. Begitu kita ke nasabah, harga diri ketakar, UP itu jadi nggak bohongan. Itu ada trainingnya, Chief. Benar. Murah meriah, nggak nyampe jutaan gitu, nggak. Murah meriah, nanti kita diskusi, terus kita bikin berdua. Sama kebetulan aku lagi bikin workshop bagaimana menjual unit link gitu ya saat ini, di saat nanti akan lagi rebound. Jadi dua itu akan aku combine. Training itu nanti sebentar lagi workshopnya akan diadakan murah meriah. Ya, murah meriah, nggak akan bikin banyak-banyak supaya teman-teman semua pada sukses nantinya. Chief, boleh Chief. Sebelumnya terima kasih banyak nih udah kita ngobrol-ngobrol sore gitu ya. Sama-sama, Chief. Sebelumnya sinyalnya nggak bagus banget di sini, Chief, karena hujan. Nggak apa-apa, corona, Chief. Tenang aja, sinyalnya juga takut, Chief. Sebelumnya izin dulu nanti hasil diskusi kita biar teman-teman tahu, aku akan upload ke YouTube gitu ya. Supaya ada yang tanya tuh, Ben. Kapan Pak training itu katanya tuh? Oh, sesegera mungkin. Pokoknya segera mungkin dan tidak dibikin mahal-mahal. Tenang aja. Pokoknya teman-teman ingat selama bulan Ramadan ini saya punya nazar gampang.
Ya, selama bulan Ramadan pantengin aja Instagram saya. Kalau Pak Novi juga sering posting, saya banyak ngasih ilmu gratis jam 4 sore sama jam 8 malam gitu ya. Tidak ada bayar apapun, tapi memang secara umum. Kalau secara khusus kita harus ke training karena butuh tulisan gitu ya. Nanti kalau teman-teman butuh sesuatu tinggal DM Pak Novi, DM saya, WhatsApp Pak Novi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Pokoknya ada nanti, tinggal ditunggu aja tanggal mainnya. YouTube-nya nanti ada kok, tenang aja. Saya bukan YouTuber, baru mulai 3 episode gitu aja. Viewernya juga masih di bawah 20. Tapi kalau TikTok 70.000 boleh lah. Iya, bener loh. TikTok itu aku sumpah ya. Ini baru ngomong nih, Cip. 2 hari yang lalu, anakku bilang, ayah dapat hadiah dari TikTok. Bener loh, Cip. Aku baru tahu TikTok ada duit. Baru dapat hadiah kemarin. Dikasih loh, Cip. Gitu. Ada yang bilang tuh, training 12-15 Mei itu katanya. Iya, ada training 12-15 Mei nanti. Mengenai satu sertifikasi baru yang tadinya harganya sampai 8 juta, aku jual cuma 3 jutaan aja, Cip. Apa IPP? IPP itu training bagaimana cara menjual UP kepada orang tanpa ngomong asuransi. Itu ada, bagus banget. Yap. Gitu. Setuju, Cip. Pak Novi, sekali lagi terima kasih banyak. Izin, itu ada yang nanya lagi hadiahnya apa ya? Itu murid tercinta saya tuh, sampai setiap hari dia tuh, orang yang sangat luar biasa. Gini, izin kalau nanti saya masukin ke YouTube, kita pakai berdua untuk promosi aktivitas, boleh ya? Boleh, Cip, nggak apa-apa. Ya.